Di hari-hari yang jahat ini, maut itu merajalela, Bapak Ibu. Ya kan, maut itu ingin membawa orang masuk neraka. Maut ingin membawa Bapak Ibu dan saya masuk ke dalam kebinasaan. Makanya puji Tuhan, di gereja kita diajarkan tentang minyak dan anggur. Ya kan, diajarkan tentang minyak dan anggur. Dan Bapak Ibu tahu, yang ada minyak dan anggur di Wahyu 6 ayat 6 tidak dirusakkan. Ya, makanya kita bersyukur perjamuan kudus boleh dibawa ke rumah. Bangun pagi tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Kita minum darah Yesus. Sebelum pergi ada minyak urapan taruh di jidat kita. Motor kita urapi, mobil kita urapi. Pak, saya mau naik pesawat, saya mau ngurapi. Berangkat. Berapa kali saya cerita, saya kalau mau naik pesawat, kadang-kadang saya mau lebih dulu, kadang-kadang saya belakangan. Ya, kalau pas saya duduk dekat pintu gate-nya, ya udah saya duluan. Sebelum masuk pakai minyak urapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, dijaga malaikat perjalanan ke kota Manado 3 jam. Aku lihat di radar flight-nya warna merah Tuhan. Tiada perkara yang mustahil. Aman dalam perlindungan Tuhan. Jadi anak muda omong kosong kalau mengatakan, Pak saya pengen menjadi insinyur, saya pengen menjadi pejabat, saya pengen jadi apa-apa. Tapi tanpa kekudusan, mohon maaf. Ya, pintu-pintu mujizat itu tertutup Bapak Ibu. Ya, anak-anak muda. Ya, makanya saya ingin katakan, murka Allah itu bisa datang kapan saja. Ya, bahkan ada anugerah. Ya, saya percaya ada anugerah. Kita sampai hari ini hidup karena siapa? Karena anugerah Tuhan. Bukan begitu Bapak Ibu? Iya kan? Tadi pagi Bapak Ibu bangun. Bapak Ibu sadar nggak? Masih hidup ya. Kita pagi tadi bangun, sadar nggak? Kita ngucap syukur nggak? Jangan-jangan nggak ngucap syukur. Langsung ambil handphone cari nasi uduk Bapak Ibu. Iya kan? Jangan-jangan langsung ngambil handphone. Nah, nih bubur ayam mantap nih, lontong sayur mantap nih. Iya kan? Itu adalah yang salah. Makanya kalau kita mengerti bahwa hidup ini semata-mata karena kebaikan Tuhan, bangun pagi, katakan Tuhan terima kasih loh. Hari ini aku masih bisa hidup loh. Bapak Ibu pegang pipi, pukul dikit aja. Masih hidup ya kan? Jangan terlalu keras, kalau keras penamparan itu namanya. Saya percaya tidak ada yang mau binasa. Makanya kalau tidak mau binasa, berjaga-jaga. Kalau tidak mau berbinasa, bangkit dari tidur. Bangun dari tidur, kata Alkitab. Ya, jangan takut tentang bisnis usaha. Itu Tuhan sudah atur sedemikian rupa untuk memberkati Bapak Ibu. Tuhan sudah tahu bisnismu apa. Tuhan sudah tahu anakmu nanti sekolah apa. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan dalam rumah tangga. Tuhan paling mengerti untuk berkat-berkat itu. Karena lagu tadi sudah mengatakan, engkau adalah Bapa yang setia. Ya, hari ini tunjukkan sama Tuhan. Tuhan, aku mau persiapan, aku gak mau gagal, aku gak mau tertinggal. Aku mau sungguh-sungguh jadi warga sorga. Kata Tuhan, kalau engkau mau sungguh-sungguh jadi warga sorga, tunjukkan kepadaku. Ya, kalau engkau lemah, kalau engkau tidak kuat, aku akan memberikan kekuatan kepadamu. Bapak Ibu, mengenai murka Allah, ya, murka Allah itu terjadi dalam perjanjian lama. Ya, yang pertama itu tentang air bah, itu murka Allah. Kenapa Tuhan murka memberikan air bah? Tuhan menghukum dunia karena ada percabulan dan kenajisan di situ. Dan yang kedua, kota Sodom dan Gomora, ya, kota Sodom dan Gomora. Kenapa Tuhan menghancurkan kota Sodom dan Gomora? Karena ada percabulan dan kenajisan di situ. Ya, makanya hati-hati ya. Saya ingin bapak-bapak hati-hati dalam berbisnis, dalam bergaul, hati-hati. Jadilah orang arif dan bijaksana. Dan minta kepekaan dari Roh Kudus. Supaya apa? Supaya tidak salah berteman. Ya, ibu-ibu saya doa. Ya, mintalah kepekaan dengan Roh Kudus. Supaya apa? Tidak salah bergaul. Anak muda, jangan menganggap masa muda hanya sekali dan kita bisa melakukan apa saja. Stop untuk punya pemikiran seperti itu. Ya, Bapak Ibu tahu, Yusuf dan Daud masa mudanya mereka hidup benar. Yusuf dan Daud masa mudanya takut akan Tuhan. Sehingga masa depan mereka diberkati Tuhan. Makanya ayo, jangan menjadi orang bebal. Orang bebal gak dapat tempat di kerajaan sorga. Ya, jadilah orang arif. Ketika kita baca firman, oh iya, firman menegur saya, firman mengkoreksi hidup saya. Dan kita katakan, Tuhan terima kasih. Di hari-hari yang singkat ini, saya tidak mau sembarangan mempergunakan waktu. Di waktu yang singkat ini, saya mau memberikan yang terbaik. Ya, coba lihat. Bapak Ibu, tahun depan, umur tambah lagi. Benar gak Bapak Ibu? Iya kan? Perasaan, lihat foto, masih tahun 80, rambut belum hitam. Sekarang 2 minggu ngechat, Tuhan minggu chat, 2 minggu chat. Indomaret lagi. Iya kan, chat lagi. Iya kan? Kalau dulu, wah, mandi malam kuat. Sekarang mandi malam, markutur. Bukan. Bukan begitu Bapak Ibu. Ya, tiada dusta di antara kita. Iya. Makanya saya ingin katakan, ayo, jangan jemaat Tiberias jangan menjadi orang bebal. Ya Pak, kalau istri kasih nasihat ya udah dengerin. Oh iya Maya,
aku bertobat dari rokok. Ya, istri tiba-tiba dinasihatin sama suami, atur keuangan baik. Jangan kau kongko terus sama ibu-ibu komplek. Oh ya benar juga ya Pak. Ya udah. Jangan kau apa-apa arisan. Iya kan, nongki, nongkrong, mie gacoan, mie warkop dan mie dan lain-lain. Ya kasihan mah anak, ya nggak diurus. Iya Pak, aku juga nggak mau lagi terlalu banyak gaul. Enak kan? Anak-anak muda ketika lagi main game, wah tangpung pang. Orang tua bilang, nah stop dari main gamenya, ayo belajar. Kalau anak yang arif Bapak Ibu, oh iya mah, oke, enak. Tapi kalau bebal, wah, anak sambil bawa rotan Bapak Ibu ya kan. Zaman Bapak kita dulu rotan, apakah? Wah, selesai. Di akhir zaman banyak yang tinggalkan Yesus loh. Doa saya jemaat Betos, jangan ada yang tinggalkan Yesus, amin. Ya, sekali Yesus tetap Yesus, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Jangan tergoda dengan harta, jangan tergoda dengan jabatan, jangan tergoda dengan lawan jenis. Ya, yang mengatakan I love you, aku padamu. Ni aiwo wo aini, ya kan? Ya, sayang kalau kamu ikut aku, mau gak kamu jadi Kristen? Aku mau. Ya, tapi nanti setelah kita nikah. Udah nikah 20 tahun kemudian, nggak ikut-ikut istrinya. Banyak yang ditipu begitu Bapak Ibu. Ya, hati-hati ya. Ya, jangan anak muda, saya berapa kali ingatkan, jangan pacaran sama beda-beda agama. Ya, Pak Pendeta, pacar saya beda server dengan saya. Saya Manchester United, pacar saya Manchester City. Menurut Pak Pendeta, putus. Tapi saya cinta, putus. Tidak semudah itu, mudah, ya kan? Ya mudah aja, tinggal tulis WA, kita putus, selesai. Ya kan? Tetapi jangan lupa di atas kita mengejar kesuksesan, mengejar hidup diberkati, mengejar hidup yang layak. Kita bisa melihat berkat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Ada satu yang paling utama yang tidak boleh kita biarkan dan kita menganggap itu sebagai suatu pesan yang murahan. Yaitu apa? Kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Ya karena apa? Karena ketika nanti Yesus datang kedua kali, Bapak Ibu dan saya diketemukan kita tidak berjaga-jaga, bagaimana nasib kita? Ya, jangan sampai kita dari kecil udah Kristen, SMP Kristen, SMA Kristen, kuliah Kristen, masuk kerja Kristen, pengurus Natal lagi, panitia Natal lagi. Rupanya gak berjaga-jaga ketika mempelai itu datang, gak berjaga-jaga ketika Yesus itu datang. Sia-sialah panitia Natal kita Pak. Ya sia-sialah kita dulu ikut naposo bulung, kita ikut acara ini, kita ikut acara itu. Kenapa? Karena ketika hari haknya nanti, ketika Tuhan menemukan kita tidak berjaga-jaga, waduh, nggak ada yang bisa tolong Pak. Ya hidup kudus. Lihat mendiang Papa Reaji, lihat Ibu Gembala Sidang. Setiap pelayanan penuh kuasa, doain orang, ya kan ada mujizat, orang sakit sembuh dan sebagainya. Ya kan Bapak Ibu kalau hidup kudus di tanganmu ada kuasa. Ya apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Kan kita semua pengen hidup kita berhasil, amin. Kita semua pengen hidup kita berhasil. Tidak maulah, kita jujur aja nggak mau. Pas saya nggak mau miskin bangkrut, pas saya nggak mau gagal. Ya makanya kita jaga hidup kudus. Ya jangan ada perjinahan, jangan ada percabulan di rumah tangga kita. Bapak-bapak hidup kudus, ibu-ibu hidup kudus, anak muda hidup kudus. Kita dijauhkan dari murka Allah. Tetapi kita akan menerima anugerah yang besar. Kasih Allah selalu ada dalam hidup kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan masih kasih kesempatan hidup, ya bukan untuk kenajisan dong. Bukan untuk percabulan dong. Bukan untuk hawa nafsu dong. Bukan untuk nafsu yang jahat dong. Ya bukan untuk menyembah berhala dong. Ya kalau kita masih dikasih nafas oleh Tuhan, berarti apa? Hidup kita harus mengabdi kepada Tuhan. Dan jaga kekudusan. Ya, simpel aja. Siapa yang memberkatimu, siapa yang kasih nafas kehidupan, engkau harus mengabdi kepada pribadi itu. Ya kan sama kan? Kalau Bapak Ibu diberkati di perusahaan, berarti kan Bapak Ibu harus mengabdi pada perusahaanmu. Ya kan? Engkau memberikan yang terbaik untuk perusahaanmu. Sama ketika hari ini Tuhan memberkatimu, memberikan nafas kehidupan bagi Bapak Ibu dan saya. Jangan pergunakan hidup untuk perjinahan, untuk percabulan. Kenapa? Karena nanti Bapak Ibu dan saya, kita akan berhadapan dengan murka Allah. Hati-hati ya. Balik lagi di poin yang pertama. Waktu sangat singkat dan hidup kita tidak ada yang tahu. Ya hidup kudus saja. Hidup kudus, wah kita
enjoy kok hidup kudus. Gak ada intimidasi dari si jahat Bapak Ibu. Karena apa? Karena si jahat tidak bisa mengintimidasi orang-orang yang hidup dalam kekudusan. Ketika kita menghadapi masalah, yang harus kita perhatikan adalah bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang melihat solusi dalam setiap masalah kita. Ketika kita melihat bahwa jalan tertutup, ketika kita melihat tidak mungkin sembuh, ketika kita melihat tidak mungkin ada mujizat, waktu kita membaca Alkitab, kita membaca firman Tuhan, di situ banyak menceritakan bahwa Tuhan itu sanggup menyelesaikan segala perkara. Makanya saya katakan Bapak Ibu, hari ini apapun masalah yang sedang Bapak Ibu hadapi, dan saya juga sebagai hamba Tuhan juga ada banyak masalah yang kita hadapi. Saya ingin katakan, manusia melihat masalah, tetapi Tuhan melihat adanya solusi dari setiap masalah kita. Ya kan, sekecil apapun peluang, sekecil apapun jalan keluarnya, bagi Tuhan itu tidak masalah. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan tidak tertidur. Tuhan adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah dan Dia adalah Alfa dan Omega. Dia sangat mengerti jalan hidup Bapak Ibu dan saya. Dan Dia tahu apa yang sedang kita hadapi. Masalah kesehatankah? Masalah keuangankah? Masalah rumah tanggakah? Masalah anak-anak yang sedang mencari pekerjaankah? Masalah suami yang di PHK kah? Masalah suami yang belum bertobat kah? Masalah istri yang belum bertobat kah? Masalah anak-anak yang belum bertobat? Tuhan tahu masalah yang sedang kita hadapi. Makanya jangan hanya fokus melihat masalah. Lihat ke bawah hanya melihat masalah. Sering-seringlah lihat ke atas. Karena Yesus ada di atas. Dan Dia sedang mengerjakan mujizat bagi Bapak Ibu dan saya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Jadi hari ini saya ingin katakan Bapak Ibu, jangan pernah menyerah. Amin. Jangan pernah menyerah. Ya, nanti kalau memang mau maju, Pak saya mau maju altar call, kita doa. Semangat altar call, semangat ibadah, semangat berdoa, semangat baca firman, semangat pujian penyembahan. Berikan hati kita untuk Tuhan. Ya, di sisi yang lain, biar Tuhan yang bekerja untuk mendatangkan mujizat bagi kita. Lakukan bagian kita. Ya, untuk apa? Percaya. Pak Pendeta, saya percaya kenyataan hari ini bisa berubah. Betul. Kenyataan hari ini bisa berubah. Selama kita masih bernafas. Besok pagi kita bangun pagi, masih ada matahari, kita lihat artinya apa? Masih ada pengharapan bagi Bapak Ibu dan saya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Jadi saya ingin katakan Bapak Ibu, hidup ini mau percaya kenyataan atau Bapak Ibu mau melihat kebenaran? Kenyataan memang kenyataannya benar. Pak, saya sakit. Kenyataan memang sakit. Apalagi dirujuk dengan hasil dokter. Ya, medical check up-nya ada. Memang kenyataannya lagi sakit. Pak, kenyataannya Pak, anak saya sudah sarjana, sudah S1, 2 tahun nganggur. Iya, memang nganggur. Pak, kenyataannya Pak, suami saya di PHK. 3 hal ini yang saya katakan itulah kenyataan yang banyak terjadi. Tetapi pertanyaannya adalah, Bapak Ibu mau nggak hidupnya dipulihkan? Mau nggak melihat mujizat dalam hidup kita? Kalau memang mau melihat mujizat, kalau memang mau melihat ada pemulihan, percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Percaya kepada janji Tuhan. Kenapa? Karena di atas kenyataan itu ada kebenaran firman Tuhan yang bisa merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita harus terus berjalan ke depan. Kenapa? Karena kitab Amsal tadi mengatakan apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Di saat kita tidak mengerti akan rencana Tuhan, di saat kita belum melihat apa maksud Tuhan dalam hidup kita, yang Alkitab ajarkan adalah apa? Tetap percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, karena dengan itu Bapak Ibu dan saya bisa melewati dan berjalan dalam pertandingan iman. Ini pertandingan iman gak main-main loh Bapak Ibu. Saya ingin katakan ya, ini gak main-main. Pertandingan iman bukan bercanda-bercanda, bukan untuk diledek-ledek, bukan untuk santai-santai. Ini pertandingan iman yang dimana kalau Bapak Ibu dan saya lolos dari pertandingan iman ini, mahkota kehidupan Tuhan berikan kepada Bapak Ibu dan saya. Mahkota kehidupan loh. Dengan kata lain apa? Bapak Ibu dan saya kalau lulus dari pertandingan iman ini, jadi warga sorga. Jangan menyerah, pelajari janji Tuhan. Ya, saya percaya kita sampai hidup hari ini Bapak Ibu, itu karena janji Tuhan itu digenapi satu persatu dalam hidup kita. Bukan begitu Bapak Ibu? Ya kan? Bapak Ibu jangan pernah lupakan apa yang Tuhan pernah lakukan dalam hidup kita.
Mungkin seminggu lalu, 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, mungkin sebulan yang lalu, mungkin tahun lalu banyak pergumulan hebat dalam hidup kita. Kita diterjang badai bisnisnya, kita diserang penyakit yang menurut dokter tidak bisa sembuh. Ya kan, kita melihat ada banyak rumah tangga dipulihkan. Tetapi saya banyak melihat bagaimana jemaat Tiberias itu banyak melihat pemulihan dalam hidupnya. Kenapa? Ketika saya tanya sederhana, karena kami mau percaya kebenaran yang Tuhan janjikan dalam hidup kami. Ya, suaminya bisa bertobat. Ya, karena istrinya mengatakan, karena saya percaya benar Pak, 1 orang bertobat seisi rumah diselamatkan. Karena ada banyak cara bagi Tuhan untuk Bapak Ibu dan saya tekun, supaya kita bisa tekun cari Tuhan. Ya, jujur aja ya, masa harus digoncangkan dulu sih baru cari Tuhan? Ya janganlah. Kalau saya nggak mau. Pak diberkati, puji Tuhan. Tapi saya akan terus cari Tuhan. Jangan ketika diberkati lupa. Nah itulah masalahnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan bangkrut dulu baru cari Tuhan. Jangan udah minus dulu baru cari Tuhan. Jangan ketika udah nggak punya apa-apa, udah bangkrut, udah gagal, baru cari Tuhan. Kita robah konsep kita yang zaman dulu. Hari ini apapun yang terjadi, aku mau tekun cari Tuhan. Amin. Aku mau tekun cari Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya, karena orang yang tekun cari Tuhan tidak akan pernah dipermalukan sama Tuhan. Lihat di akhir zaman ini, orang-orang yang tekun cari Tuhan, dia tidak akan pernah dipermalukan pengharapannya oleh Tuhan. Ya, Tuhan akan buka pintu-pintu mujizat. Ketika orang dunia tertutup untuk melihat mujizat, tapi anak-anak Tuhan akan melihat mujizat bagi yang tekun cari Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ke depan saya nggak tahu bagaimana cara Tuhan memproses Bapak Ibu. Mungkin yang diproses suami dalam pekerjaannya, mungkin yang diproses istri, mungkin yang diproses anak. Saya nggak tahu. Tetapi kata Ayub mengatakan apa? Tuhan rencananya tidak pernah gagal. Ayub hidup suci kudus loh Bapak Ibu, tapi tetap aja diproses sama Tuhan. Gila-gilaan, habis semua hartanya, dia sakit. Tapi sampai istrinya mengatakan apa? Mana Tuhanmu? Yang kau puja, kau percaya, dia tidak menolong engkau. Tapi Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Dan tepat pada waktunya, hidupnya Ayub dipulihkan. Ya makanya hari ini, rendah hatilah sama Tuhan. Ya izinkan Tuhan membimbing hidup Bapak Ibu dan saya. Amin. Kalau dibimbing sama Roh Kudus, rendah hati. Kalau dibimbing sama Roh Kudus, percaya saja. Ya makanya anak-anak Tuhan di akhir zaman ini, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia terus membimbing, dia terus menuntun kita. Sampai akhirnya kita memahami rencana Tuhan. Ingat, rencana Tuhan bukan rencana atau rancangan kecelakaan, tapi rancangan atau rencana yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Di akhir zaman ini gak cuma modal punya uang atau punya koneksi. Semuanya nanti ditutup sama Tuhan. Ya kan, ketika koneksi tidak bisa menolong, ketika uang tidak bisa menolong, ketika kecerdasan tidak bisa menolong, ketika kepintaran tidak bisa menolong, siapa yang akan menolong Bapak Ibu dan saya? Hanya firman. Ya, hanya Tuhan yang setia menolong Bapak Ibu dan saya. Dan adakah yang sulit bagi Tuhan untuk menolong kita? Tidak ada. Ya, laut Tuhan belah, tembok Yeriko Tuhan hancurkan. Ya, Allah bahkan menjadi manusia, membuktikan Tuhan bisa apa saja untuk menolong kita. Ya makanya baca firman, bangun pagi, ya sebelum breakfast baca firman. Jangan bangun pagi nasi uduk di otaknya ya kan, oh nasi uduk apalagi Bekasi ini nasi uduk banyak bener. Jangan pernah kita nggak berdoa, banyak berlutut Pak di hadapan Tuhan Pak, karena hanya kekuatan doa lah yang memampukan Bapak Ibu dan saya bisa melawan ketakutan. Coba lihat Alkitab, bagaimana Yesus ketika takut di Taman Getsemani. Apakah Yesus mengandalkan kekuatan sendiri karena dia Tuhan? Oh enggak. Sebagai manusia dia mengajarkan kepada kita, dia berdoa. Makanya ketika 3 muridnya ketiduran, ya Yesus bangunin mereka. Bangun, wake up. Kenapa kalian tidak berdoa? Kenapa kalian tidak berjaga-jaga? Bangun, berdoa dan berjaga-jaga. Kita sekarang harus berjaga-jaga dan berdoa. Karena kita tidak tahu kapan kedatangan Tuhan kedua kali. Dan tanda-tandanya sudah semakin jelas. Mengalihkan fokus kepada Tuhan melalui doa dan pujian. Bagaimana supaya kita bisa fokus kepada Tuhan? Dengan berdoa. Ya, jangan malas berdoa. Sebagaimana tadi saya katakan, jangan malas baca Alkitab, jangan malas berdoa di poin ketiga. Kenapa? Karena dengan berdoa, akhirnya Bapak Ibu dan saya bisa kembali fokus kepada Tuhan. Orang kalau malas berdoa, nggak ada fokus sama Tuhan. Ya, sehari nggak berdoa, nggak masalah. 2 hari nggak berdoa, nggak masalah. 3 hari nggak berdoa, nggak masalah. Akhirnya seminggu nggak berdoa, rohnya makin redup. 2 minggu nggak berdoa, rohnya makin redup. Akhirnya sebulan nggak pernah berdoa, akhirnya rohnya mati dan kedagingannya yang kuat. Disitulah awal dari kehancuran anak-anak Tuhan.
Amin ya. Jadi untuk fokus kepada Tuhan berdoa. Makanya tadi Alkitab mengatakan apa? Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa, menderita, berbicara, menderita, sakit penyakit menderita, keuangan menipis menderita, rumah tangga berantakan menderita. Di mana ada penderitaan, di mana ada masalah, di mana ada ketakutan, kita harus berdoa. Ya, ada banyak rasa takut yang iblis taruh dalam hati kita. Tapi saya ingin katakan, jangan pelihara rasa takut itu. Belajar dari Daud. Ketika dia takut, waktu aku takut, Alkitab mengatakan, aku ini percaya kepadamu. Ketika jemaat Tiberias Betos dalam hari-hari ke depan, kita menghadapi masalah dan ada rasa takut yang besar dalam hidup kita, mari kita berbalik Allah. Datang sama Tuhan, katakan dengan iman kita, aku percaya kepadamu Tuhan. Walaupun masa sukar, kalau Tuhan di pihak saya, mujizat pasti terjadi. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau dia mengerti akan hidup kita, dia sutradara yang sedang mendesain hidup kita, kenapa kita harus takut? Ya, serahkan setiap rencana kita kepada Tuhan. Serahkan setiap permohonan kita kepada Tuhan. Percayakan masa depan kita kepada Tuhan. Jangan takut, karena dalam setiap musim kehidupan ada masalah, ada tantangan, ada cobaan. Tuhan yang berjanji kepada kita, Tuhan akan menolong Bapak Ibu dan saya. Ya. Jadi jangan kaget kalau nanti ada banyak goncangan-goncangan. Bapak Ibu tetap tenang. Ya, apalagi Tuhan Bapak Ibu sudah menebus kita di atas kayu salib. 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah menebus kita. Tuhan rubah kutuk menjadi berkat. Makanya hari ini walaupun Tuhan tidak terlihat, ketika ada masalah kita bisa mengatakan, aku tenang Tuhan. Hari ini mungkin aku belum dapat pekerjaan, tetapi aku tetap tenang. Karena apa? Karena Tuhan besertaku. Bapak tidak mau anak-anaknya hidup dalam ketakutan. Karena ketakutan kau tidak dapat mendapatkan apa-apa. Dengan kebimbangan kau tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi dengan iman, dengan berani percaya, sebagaimana Daud, waktu dia takut, dia percaya kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan untuk hidupmu di akhir zaman ini. Mungkin ada masalah dalam rumah tanggamu, mungkin ada masalah dalam ekonomimu, mungkin ada masalah di dalam pekerjaan. Anak-anakmu yang sedang mencari pekerjaan sampai hari ini belum mendapat pekerjaan. Alkitab mengatakan jangan takut, aku akan menolong engkau, kata Alkitab. Ya, Tuhan akan menolong kita, dan janjinya bukan janji yang omong kosong. Setiap janji Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Yang Tuhan mau, Bapak Ibu dan saya pulang dari tempat ini damai, pulang dari tempat ini sukacita, pulang dari tempat ini bersyukur. Karena apa? Ketakutanmu selama 1 minggu ini Tuhan angkat, dan Tuhan berikan damai, sukacita, dan janji Tuhan itu pasti akan digenapi dalam hidup kita. Datang kepada Bapa, datang dengan apa adanya kita, dan Tuhan tidak pernah menolak kita, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tapi berbahagialah yang Tuhan temukan, yang lagi berdoa, lagi memuji Tuhan di subuh-subuh pagi hari. Dialah yang akan terangkat masuk dalam kerajaan surga. Makanya hati-hati jemaat Tiberias. Kita sudah diajarkan pengajaran yang benar di gereja ini. Mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris, dan siap ke surga. Kita akan diundang Tuhan menjadi mempelai. Ya, tahu mempelai ya? Mau nikah. Kita mempelai itu ibarat kita mau nikah. Orang kan kalau mau nikah persiapannya ada. Makanya banyak doa dan banyak pujian penyembahan. Mulut, hati-hati mulut ya. Sama-sama katakan sama saya, mulut hati-hati. Hati-hati, jangan bersungut-sungut. Ya, sulit boleh. Hampir menyerah mungkin bisa. Tapi jangan sampai mulut kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Tetap mengucap syukur dalam segala hal. Tetap memuji Tuhan. Saya nggak tahu kapan pertolongan Tuhan datang. Tapi Alkitab yang mengatakan, orang yang berdoa dan terus memuji Tuhan, orang-orang seperti itulah yang akan melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita belajar Alkitab, kita tahu janji Tuhan. Dan ketika Tuhan mengatakan apa kepada Yesaya, bahwa Tuhan mengatakan jangan takut, akulah yang akan menolong engkau. Itu dengan kata lain, walaupun Bapak Ibu tidak melihat Tuhan secara fisik, secara jasmani, tetapi Tuhan ada di setiap musim kehidupan kita semua. Ya, kan dia kan Alfa dan Omega, Bapak Ibu, dia Alfa dan dia Omega. Minggu kemarin saya katakan dia Alfa, bagaimana dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia seorang creator. Dia menciptakan langit dan bumi. Dia yang mengeluarkan bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Dan dia mengerti apa yang terjadi dalam dunia ini. Dan dia juga mengerti bagaimana cerita hidup Bapak Ibu dan saya. Saya percaya kalau kita menghadapi masalah dengan tenang, ya bukan karena hebat dan kuat gagah kita. Kenapa kita tenang? Karena Tuhan beserta kita. Saya percaya apapun goncangan,
Goliat apapun depan kita, masalah sebesar apapun, dengan ketenangan itulah kita akan melihat Tuhan akan turun tangan untuk menolong Bapak Ibu dan saya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Suatu saat mungkin besok panas kering kerontang Bapak Ibu. Ya mungkin gak turun hujan seperti Elia, berdoa minta turun hujan 3,5 tahun, 3,6 tahun tidak turun hujan. Tetapi walaupun mungkin kemarau, walaupun mungkin tandus, Tuhan tetap beserta Bapak Ibu dan saya. Indonesia berapa musim di Indonesia? 2, kemarau dan hujan. Kalau di Eropa berapa? Bisa 4. Musim semi, musim apa? Hujan, mungkin ada kemarau, ada musim dingin. Ya di setiap musim kehidupan Tuhan hadir untuk menyertai Bapak Ibu dan saya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kata Tuhan, oke, gimana hitung-hitungan matematikamu? Sudah sampai sejauh mana? Oke, dengan kekuatanmu sudah sejauh mana? Koneksimu yang katanya orang hebat itu sampai kau bangga-banggakan, sampai kau taruh di status Facebookmu, sampai kau taruh di story WA-mu, sampai kau taruh, sampai kau cuci fotonya 4x6 sebesar kalender. Engkau taruh di kamarmu, kau puja-puja dia. Fotoku aja nggak ada, kata Tuhan Yesus. Ya, mana orang yang kau andalkan? Katanya dia kuat, katanya dia punya uang, katanya dia bisa merubah segalanya. Mana? Tetap dia manusia juga, bos. Ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ada banyak orang yang sudah tahu terbatas, malah dia mengandalkan manusia. Sementara orang yang diharapkan, orang yang diandalkan, dia juga terbatas, Bapak Ibu. Kita harus mengerti bagaimana cara Tuhan mengerjakan mujizat-mujizat itu. Tuhan datang melihat 5.000 orang belum makan, ya, dan Filipus ditanya, bagaimana Filipus, ini orang belum pada makan. Dan Filipus pun ketika ditanya sama Tuhan, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini, dia tidak tahu. Sama kan, kita sering mengatakan, Tuhan, saya tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini. Ya, saya tidak tahu bagaimana rumah tangga saya mau dibawa kemana, Tuhan. Saya sudah mau hampir give up dengan kelakuan suami saya, mungkin dengan kelakuan istri saya, mungkin dengan kelakuan anak-anak saya. Apa yang harus saya lakukan, saya tidak tahu. Saya terbatas, Tuhan. Ketika Bapak Ibu dan saya surrender total, ya, kita berserah kepada Tuhan, ya, dan disitulah Tuhan akan turun tangan untuk menolong Bapak Ibu dan saya. Tapi kalau kita masih berjuang dengan kekuatan kita sendiri, dengan kepintaran kita, dengan kecerdasan kita, dengan analisis kita. Oh, saya pengalaman Pak, kerja Pak, di bidang ini 30 tahun. Oh, saya pengalaman kerja Pak, 25 tahun di bidang ini. Ketika ada masalah ini, ya nggak perlu Tuhan lah Pak. Cukup dengan pengalaman saya bisa. Oke. Ketika kita mengandalkan kekuatan sendiri, Tuhan tidak bergerak. Karena Tuhan itu bergerak ketika Bapak Ibu dan saya angkat kedua tangan dan mengatakan apa? Tuhan, aku pasrah, biar Tuhanlah yang bekerja dalam hidup aku. Ya, rupanya ini yang menjadi PR bagi kita. Kesalahannya di situ, Bapak Ibu. Ya, kita berjuang dengan kekuatan kita, ya, kita berjuang dengan kepintaran kita, kecerdasan kita, hitung-hitungan matematika kita, rupanya meleset semuanya. Tidak tepat sasaran, akhirnya cuma garuk-garuk kepala, ketombe turun, Bapak Ibu, ya kan? Iya, apa yang penting bagi manusia, apa yang penting bagi anak-anak Tuhan, itu juga penting bagi Bapak. Ya, engkau dihina, Bapak juga panas hatinya. Engkau sulit, Bapak di sorga juga punya hati untuk menolong Bapak Ibu dan saya. Makanya percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak kemana-mana. Ya, kuasa Tuhan itu hadir dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Kuasa Tuhan ada di bisnismu, kuasa Tuhan ada di pekerjaanmu, kuasa Tuhan ada di rumah tanggamu. Dia tidak kemana-mana. Tetapi yang membuat Tuhan tidak bekerja, karena Bapak Ibu dan saya tidak percaya. Suplai pertolongan Bapak Ibu dan saya tidak pernah terputus. Ya, sorga selalu mensuplai. Berkatnya seperti gelombang laut yang tidak pernah putusnya, untuk memberkati, untuk menolong, untuk memberikan jalan keluar bagi Bapak Ibu dan saya. Tetapi yang menghambatnya, indikatornya adalah apa? Karena kita kurang percaya. Ketika kita menghadapi perjalanan iman dan kita banyak mengalami keterbatasan, Tuhan tidak meninggalkan Bapak Ibu seorang diri seperti anak yang tidak punya orang tua, yatim piatu. Tuhan akan menolong Bapak Ibu. Makanya yang Tuhan berikan kepada kita adalah iman. Ya, kalau hari ini Bapak Ibu dan saya bisa ada sampai hari ini, saya percaya itu adanya iman dalam hidup kita. Kita percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Ya, kalau kita mau ingat-ingat perjalanan iman kita, mungkin ada tahun lalu yang hancur sehancur-hancurnya. Tapi kenapa sampai tahun 2024 ini kita bisa survive?
Ya, bisa Bapak Ibu bisa diangkat naik sama Tuhan. Bapak Ibu bisa melihat pertolongan-pertolongan Tuhan. Itu kenapa? Karena adanya iman di dalam hidup kita. Berapa kali Bapak Ibu dan saya kita mau menyerah dalam perjalanan iman ini? Kenapa? Karena ada bisikan-bisikan si jahat yang selalu mendistract pikiran dan hati kita. Mana bisnismu berantakan? Mana suamimu tidak bertobat? Mana anak-anakmu ya yang sakit di ICU tidak sembuh? Mana Tuhan yang kau percaya Tuhanmu tidak menolong engkau? Ya, itu adalah perkataan bohong dari si jahat Bapak Ibu. Ya, tetapi hari ini Bapak Ibu dan saya harus mengerti, ketika Yesus memberikan pertanyaan kepada Filipus, bagaimana kasih makan orang 5.000 orang ini, Filipus tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya, tetapi Tuhan tahu, kata Alkitab. Jadi Bapak Ibu harus sadar bahwa ada Tuhan dalam hidup kita. Tuhan di mana Bapak Ibu? Di hati kita. Ya, Alkitab mengatakan manusia setia, Tuhan setia. Tapi manusia tidak setia, Tuhan tetap setia. Berarti apa? Tuhan tidak kemana-mana. Dia ada dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Apalagi waktu kita perjamuan kudus. Tubuh darah Yesus kita makan dan kita minum. Kita di dalam Kristus, Kristus ada di dalam kita. Berarti apa? Ketika ada masalah Bapak Ibu dan saya, itu juga mengusik-ngusik Tuhan Bapak Ibu.